Sarjono lahir di Sumeneb, Madura, Jawa Timur pada tahun 1897. Ia tumbuh di masa ketika Hindia Belanda mulai diguncang gelombang pergerakan nasional. Pendidikan dasarnya ditempuh di HIS Sukabumi. Setelah lulus, ia bekerja sebagai juru tulis di sebuah pabrik mesin, kemudian pindah ke kantor Kota Madia dengan pekerjaan serupa. Pada awal 1920, Sarjono mulai aktif dalam Sarekat Islam. Ia bahkan sempat menjabat ketua cabang Sarekat Islam di Sukabumi pada tahun 1922 dan menjadi guru di sekolah Sarekat Islam. Namun aktivitasnya yang dianggap menyebarkan pemikiran radikal membuatnya dilarang mengajar oleh Residen Priangan. Perjalanan politik Sarjono berlanjut ketika ia bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tahun 1924, ia terpilih sebagai ketua PKI di Batavia, menggantikan Ali Arham setelah perdebatan sengit mengenai posisi Sarekat Rakyat dalam tubuh partai. Setahun kemudian, Sarjono dikirim ke Bangkok untuk menghadiri konferensi dengan delegasi Soviet. Ketika kantor pusat PKI pindah dari Batavia ke Bandung pada 1926, ia ikut menetap di sana. Bersama tokoh-tokoh lain seperti Winanta dan Heru Juwono, Sarjono menyusun rencana pemberontakan bersenjata melawan Belanda. Namun, meski muncul perpecahan internal, dengan Suprojo terpilih sebagai ketua umum baru yang menentang rencana pemberontakan, semuanya terlambat. Pada 12 November 1926, pemberontakan PKI meletus di Jawa, disusul Sumatera pada awal 1927. Pemberontakan itu gagal, ribuan orang ditangkap, ratusan dieksekusi, dan banyak yang diasingkan. Sarjono termasuk di antara mereka. Sarjono dibuang ke Bovendigul, kamp pengasingan di pedalaman Papua yang terkenal sebagai neraka hijau. Di tengah kerasnya alam dan wabah malaria, ia tetap berpegang pada semangat perjuangan. Pada 1933, ia bahkan terpilih sebagai anggota parlemen Belanda, mewakili Partai Komunis Belanda bersama Alemin. Meskipun tetap dalam status pengasingan, ketika Perang Pasifik pecah, Belanda memindahkan sebagian tahanan ke Australia. Sarjono termasuk di antaranya. Di sana ia kembali aktif dalam pergerakan. Pada 6 Agustus 1944, ia memimpin pembentukan Serikat Indonesia Baru, SIBAR, sebuah organisasi yang didominasi mantan tokoh PKI era 1920. Dengan dukungan tokoh-tokoh seperti Murad dan Jawahir, SIBAR menjadi pusat perlawanan diplomatik dan politik untuk menentang kembalinya kekuasaan Belanda. SIBAR menjalin aliansi dengan Serikat Buruh Australia, khususnya Waterside Workers Federation, WWF. Dari sinilah lahir aksi pemogokan dan Black Band yang terkenal. Buruh pelabuhan Australia menolak memuat barang ke kapal-kapal Belanda. Pelaut Indonesia mogok berlayar. Aksi ini mengguncang rencana Van Mook dan Van der Plas, dua tokoh utama Nika yang berusaha menggunakan pelabuhan Australia sebagai basis logistik untuk mengirim pasukan ke Indonesia. Pada November 1945, ketika pertempuran Surabaya berkecamuk dan pasukan Inggris melancarkan agresi militer, suara perlawanan juga menggema dari luar negeri. Sarjono, seorang tokoh pergerakan nasional yang saat itu berada di Australia, menyiarkan pernyataan keras melalui radio. Dalam siarannya, ia mengecam tindakan Inggris yang membombardir Surabaya, menyebutnya sebagai bentuk penjajahan baru yang tidak bisa diterima oleh bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Sarjono bahkan menyerukan kepada kaum buruh Inggris dan Belanda agar menolak terlibat dalam agresi terhadap Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, Sarjono bersama Tuk Liwon, seorang aktivis pelaut Indonesia, bergerak menggalang dukungan di kalangan buruh Australia. Melalui rapat-rapat, aksi boikot, dan kampanye solidaritas, mereka mengorganisir jaringan pekerja pelabuhan dan pelaut agar tidak memuat kapal-kapal yang mengangkut senjata atau logistik
untuk pasukan Belanda. Dukungan ini menjadi sangat berarti karena menghambat upaya Belanda memulihkan kekuasaannya melalui jalur logistik. Aksi ini menunjukkan bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di pelabuhan-pelabuhan Australia, tempat solidaritas internasional dibangun atas nama kebebasan dan kemerdekaan. Setelah hampir 2 tahun menggalang solidaritas internasional di Australia melalui Serikat Indonesia Baru Sibar dan bekerja sama dengan Serikat Buruh Pelabuhan setempat, Sarjono dan Tukliwon akhirnya kembali ke Indonesia pada awal 1947. Kepulangan ini menandai akhir dari perjuangan di negeri orang, namun menjadi awal dari babak baru dalam dinamika politik dalam negeri yang semakin panas. Sekembalinya ke tanah air, Sarjono segera terjun ke kancah politik. Ia sempat memimpin PKI di Cirebon, menggantikan Muhammad Yusuf yang ditangkap TNI setelah peristiwa pemberontakan Laskar Merah PKI. Selain itu, ia juga menjadi salah satu tokoh penggerak Front Konsentrasi Nasional, sebuah aliansi politik yang berusaha menyatukan kekuatan partai-partai nasionalis dan kiri untuk menentang kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai terlalu lunak terhadap Belanda dalam perundingan Linggarjati. Namun situasi politik semakin memanas. Pada awal 1948, dibentuk Front Demokrasi Rakyat, FDR, sebuah gabungan organisasi kiri yang menentang hasil perundingan Linggarjati dan Renville karena dianggap merugikan Republik. Sarjono bergabung dalam barisan ini bersama tokoh-tokoh seperti Amir Syarifuddin, Maruto Darusman, dan lainnya. Ketegangan politik yang semula hanya berupa pertarungan gagasan, perlahan berubah menjadi konflik bersenjata. Puncaknya terjadi pada September 1948 ketika meletus peristiwa Madiun. Saat peristiwa ini pecah, Sarjono tidak berada di kota Madiun, namun kabar jatuhnya kota tersebut ke tangan divisi Siliwangi membuat posisinya sangat terancam. Ia bersama sejumlah tokoh kiri lainnya terpaksa melakukan long march melewati hutan dan pedalaman Jawa untuk menghindari penangkapan. Perjalanan ini penuh penderitaan, kekurangan makanan, pengkhianatan, dan pengejaran militer yang tak henti. Setelah kegagalan pemberontakan PKI Madiun pada September 1948, posisi para pemimpin dan sisa pasukan PKI menjadi sangat terjepit. Pasukan divisi Siliwangi berhasil merebut kembali Madiun, membuat tokoh-tokoh PKI terpaksa melarikan diri ke hutan-hutan. Di antara mereka terdapat Sarjono, seorang tokoh senior pergerakan yang sebelumnya memimpin PKI di wilayah Cirebon. Situasi semakin genting ketika pengejaran oleh TNI semakin intensif. Dalam kondisi demikian, sekelompok pasukan PKI yang tersisa, sekitar 500 orang, memutuskan melakukan perjalanan panjang demi menyelamatkan diri. Perjalanan itu kemudian dikenal sebagai Long March PKI. Tujuannya bukan untuk menyerang, melainkan mencari tempat aman untuk bertahan hidup. Selama hampir 2 bulan mereka bergerak dari satu titik ke titik lain, menembus perbukitan dan hutan, menghindari patroli TNI. Perjalanan ini bukan tanpa penderitaan. Kekurangan makanan, penyakit, serta kelelahan fisik menjadi teman sehari-hari. Banyak yang jatuh sakit, bahkan meninggal di tengah perjalanan. Akhirnya, rombongan ini tiba di sebuah kawasan rawa dan hutan di Kelambu, Grobogan, yang terletak sekitar 50 km dari Madiun. Tempat ini dipilih karena relatif jauh dari jangkauan pasukan Republik dan mendekati daerah-daerah yang mulai berada dalam pengaruh Belanda, sehingga mereka berharap dapat bertahan hidup di sana. Namun, kekuatan mereka sudah sangat melemah. Dari ribuan orang yang sebelumnya bergabung, kini hanya sekitar 500 orang yang tersisa, termasuk Sarjono. Bagi para pengikutnya, perjalanan ini adalah pilihan terakhir antara hidup atau mati.
Namun sejarah mencatat bahwa banyak dari mereka yang akhirnya tetap tidak bisa lolos dari pengejaran. Namun tempat yang mereka anggap aman ternyata tidak sepenuhnya menyelamatkan mereka. Di hutan kelambu, kehidupan justru semakin sulit. Persediaan makanan menipis, penyakit mulai merebak, dan kondisi fisik para pengikut PKI semakin melemah. Mereka terjebak dalam rawa-rawa yang basah dan penuh nyamuk, membuat perjalanan yang panjang dan penuh pengorbanan itu seolah sia-sia. Sarjono, yang sebelumnya pernah menjadi ketua umum PKI dan tokoh penting pergerakan nasional, ikut merasakan pahitnya pelarian ini. Ia bukan lagi pemimpin yang berpidato lantang, melainkan seorang buronan yang berusaha bertahan hidup di tengah hutan. Meski usianya sudah tidak muda, ia tetap mencoba menguatkan rombongan yang tersisa, memberi semangat agar mereka tidak menyerah. Namun harapan untuk mendapatkan perlindungan dari pihak Belanda tidak pernah benar-benar terwujud. Daerah itu masih dalam pengawasan ketat dan pasukan Republik terus melakukan pengejaran. Dalam kondisi yang serba terjepit, rombongan ini satu persatu tertangkap atau gugur karena kelaparan dan penyakit. Akhirnya, Sarjono bersama sebagian pengikutnya berhasil keluar dari hutan, tetapi tidak untuk kembali memimpin perjuangan. Ia tertangkap oleh pasukan Republik. Setelah melalui proses pemeriksaan, ia dijatuhi hukuman mati. Eksekusi dilakukan pada akhir tahun 1948, menandai akhir perjalanan panjang seorang tokoh yang pernah berdiri di garis depan pergerakan, namun harus menutup hidupnya di medan pelarian. Long March ini menjadi salah satu kisah paling tragis dalam sejarah pasca pemberontakan PKI 1948. Perjalanan 2 bulan menembus hutan dan rawa hanya untuk berakhir dengan kehancuran. Perjalanan hidup Sarjono mencerminkan dinamika perlawanan Indonesia di abad ke-20. Dari pertempuran ideologi di dalam negeri, pengasingan di Bovendigul, diplomasi di Australia, hingga tragedi Madiun. Ia adalah tokoh yang menghubungkan perjuangan kemerdekaan dengan solidaritas internasional. Meski namanya tenggelam dalam arus sejarah besar, perannya tak bisa diabaikan dalam kisah kemerdekaan Indonesia. Saudara, perbedaan pandangan ideologi di masa pergolakan kemerdekaan mengajarkan kita satu hal. Perbedaan yang tidak dikelola dengan bijak dapat membawa perpecahan, bahkan menghapus jejak nama dari ingatan sejarah. Perjalanan hidup Sarjono adalah cermin dari dinamika bangsa yang sedang mencari jati diri. Ia pernah menjadi tokoh penting dalam arus besar pergerakan nasional. Berjuang menentang penjajahan Belanda, merasakan pahitnya pengasingan di Bovendigul, menggalang dukungan di Australia, hingga kembali ke tanah air untuk menghadapi masa yang penuh gejolak. Namun, ketika perbedaan ideologi memuncak dan bangsa ini terpecah dalam pertarungan politik, Sarjono ikut terhanyut dalam pusaran konflik yang berakhir tragis. Namanya perlahan hilang dari narasi besar kemerdekaan, meski perannya tak bisa diabaikan. Pelajaran untuk masa kini jelas, kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan biarkan perbedaan itu meniadakan makna perjuangan bersama. Sebab sejarah mencatat bahwa bangsa yang terpecah oleh ideologi akan kehilangan bukan hanya nyawa, tetapi juga nama-nama yang seharusnya menjadi bagian dari memori kolektif kita. Indonesia's fight for freedom is your fight. Join us, fight your neighbor. Stop the engine. Turn to zip back. Stop the engine. Baik, Soviet jahat membuat kau. Tumara baiko, Indonesia pun tukse. Malahai, kam churro, engine room kam churro. Jahat kum ke melega. Seamen, don't take arms to Indonesia. Stop working.